Jadi sama-sama ya Bu ya, Bapak kita kosongkan pikiran, yang kosongin pikiran Bapak Ibu ya. Saya berusaha isi lagi dengan sesuatu yang mungkin Bapak Ibu sudah mungkin lebih pintar dari saya ya. Tapi kita berbagi lagi. Nanti mungkin ada sesi untuk berbagi ya Pak Ali ya. Nanti kita akan mungkin ada yang akan sukarela untuk cerita apa hebatnya sistem imun ini, apa hebatnya yang akan kita eh, bisa bantu untuk teman-teman ya yang sekarang memang makin ke sini kita memang butuh sistem imun kita untuk bisa jauh lebih lebih cerdas ya. Kenapa dibilang ajaib sistem imun? Ya memang karena ternyata menurut saya yang sudah dokter ini sejak tahun 84 ya. Jadi sudah berapa tahun ya Pak Ali ya? Sudah 40, enggak ya, sudah 50-an ya. Betul, Bu. Betul, Sudah 50 50-an tahunan. tahun ya. Dari Ya. tahun 84 tuh saya sudah jadi dokter. Saya dapat ilmu lagi tetap Bapak Ibu di sini. Karena ternyata Allah itu sudah menciptakan tubuh kita memang luar biasa ya, bisa dibilang ajaib ya. Jadi Bapak Ibu hari ini kita join di sini dengan niat baik tadi seperti saya katakan di depan tadi, kita belajar ya Bapak Ibu bahwa mulai aja kali ya Pak Ali ya. Langsung aja, terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa juga bagi Bapak Ibu yang menjalankannya. Semoga apa yang kita kerjakan ini juga bernilai ibadah ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah dapat ilmu, jangan disimpan sendiri. Karena jika ilmu ini kita niatkan untuk disebarkan, untuk membantu yang lain ya, dengan niat membantu karena Allah, pasti ada pahalanya. Ya, jadi untuk ancaman kesehatan zaman now nih katanya, ya. Saya juga masih belajar terus karena teman-teman dari bagian paru ya juga terus melancarkan apa namanya mengingatkan ya bahwa TBC itu terus masih ngintain kita, Bapak Ibu. Ya, TBC padahal dulu awalnya itu dari tahun 49 itu udah ada TBC tuh ya. Tapi sekarang makin banyak ternyata, bukan makin sedikit. Ya, di dunia ini apalagi di Indonesia kita sudah jadi nomor 2 terbesar penderita TBC-nya. Tadinya nomor 4 saya ikutin, sekarang sudah nomor 2 Bapak Ibu. Artinya apa? Bukan tambah pintar kita ya Bapak Ibu ya. Kita bukan tambah pintar apa namanya membantu masalah, tapi kita ternyata juga gagal gitu untuk membantu bagaimana mengeliminasi TBC ini, ya Bapak Ibu. Jadi eh, TBC ini juga sehari-hari ada di sekeliling kita ya Bapak Ibu. Ya, jangan dipikir bahwa kita bisa santai-santai tanpa tahu. Ya mungkin kita cuman ke mall, mungkin kita cuman ke mall. Tapi kok bisa kena TBC? Ya kemarin kemarin ada juga yang cerita ke saya, Bu dokter ternyata saya kena TBC. Saya harus kasih minum OAT. OAT itu obat anti TB. Sebenarnya saya masih pengen minum TF, tapi saya harus minum OAT. Saya takutnya minum OAT ginjal saya, gitu kan. Orang selalu orang selalu mendefinisikan kalau sudah minum obat itu ginjalnya pasti diserang. Iyalah Bapak Ibu ya, karena memang pembuangannya memang lewat ginjal. Ya, jadi mau nggak mau saya bilang tetap minum OAT-nya, jangan di stop dan tambahkan dengan molekul imun ini. Ya, jadi bukan hanya TBC saja, badan kita ini terus diserang sama segala macam ya. Yang tadinya kita sudah lewat, kita sudah selamat, kita sudah sehat ya, tetap sehat melewati fase pandemi ya dengan COVID ya. Ternyata masih ada lagi. Tapi alhamdulillahnya, masih alhamdulillah ya, virusnya memang tidak virulen lagi seperti dulu. Dulu waktu yang COVID-19 ya,
Itu kan virusnya sangat virulen. Virulen itu artinya angka kejadian kematiannya tinggi sekali. Ya, kalau sekarang virusnya yang sudah bermutasi ini, alhamdulillah cuman mungkin bikin kita batuk pilek aja. Tapi ada yang merasakan bahwa kok lama sembuhnya, ya. Kok sudah minum ini itu sama lama nih saya pileknya. Lama nih saya batuknya gitu ya. Selain virus juga ternyata ada yang cerita dokter, saya ternyata batuk lama dan di ronsen akhirnya yang ada jamur, ya. Di paru-paru saya ada jamurnya, ya. Jadi saya harus minum obat anti jamur. Kata dokternya harus 2 tahun minum obat anti jamur, Bapak Ibu. Gimana tuh, ya? Tapi mau nggak mau itu ilmunya, dokternya yang sudah tahu ilmunya ya sudah harus kita ikuti ya. 2 tahun ya 2 tahun. Jangan begitu bilang, oh ini udah bagus, saya stop aja dokter obatnya gitu. Jangan ya. Jadi tetap ikuti apa aturan dokter karena memang sekarang kita masih butuh dokter-dokter itu, ya. Walaupun kita tahu Bapak Ibu mengingatkan lagi nih, walaupun kita tahu bahwa kita punya dokter sendiri dalam badan ini, ya nggak Bapak Ibu? Kita punya dokter sendiri dalam badan ini yang sudah Allah ciptakan, yang sudah Allah beri sempurna, ya. Ya ini yaitu sistem imun kita sendiri, ya. Tanpa sistem imun kita nggak bisa hidup, ya Bapak Ibu ya. Jadi yang kita hadir di sini ini pastinya apa Bapak Ibu? Masih punya sistem imun. Ya. Disyukuri ya Bapak Ibu ya. Kita bersyukur lagi pagi ini bahwa kita punya sistem imun yang Allah udah ciptakan sebagai dokter pribadi kita sendiri yang bisa bantu kita sendiri untuk melawan hal-hal yang tadi yang saya ceritakan di depan. Ya, kenapa kita sampai saat ini nggak kena TBC walaupun kemana-mana sekarang tanpa masker? Ya, kita bisa selamat dari COVID kemarin, ya. Kita bisa mungkin sedang bebas influenza. Kita mungkin sedang apa namanya bisa jalan-jalan ke sana kemari. Kita tidak berbaring di rumah sakit. Ya itu karena siapa? Itu karena sistem imun. Ya, dia adalah pertahanan tubuh kita terhadap semua invasi, termasuk ya sel-sel kanker yang ada dalam badan kita sendiri. Itu invasinya bukan dari luar, ya, tapi badan kita sendiri ya menciptakan suasana sehingga sel yang normal ini dalam badan ini berubah sifatnya jadi kanker, ya. Jadi tanpa apa namanya menurut John Hopkins Medicine ya, pokoknya sistem imunnya tuh disyukuri ya. Tanpa dia kita bisa sakit ya, apalagi invasinya sekarang beda dari invasi dulu ya. Invasi TBC, mungkin teman-temannya TBC dulu kuman virusnya waktu tahun 49 itu beda ya Bapak Ibu ya dengan sekarang pastinya ya. Jadi kita harus selalu siap dengan invasi dari kuman, mungkin ada yang baru lagi, atau virus pasti ada yang baru karena dia bermutasi, ya. Sistem imun ini harus siap. Gimana caranya? Ya, lanjut Pak Ali. Nah, revolusi industri suplemen. Bapak Ibu waktu COVID lah ya, waktu COVID yang jelas-jelas apa namanya suatu peristiwa yang luar biasa buat hidup kita ya. Waktu COVID lah, ya, Pak Menteri Kesehatan sudah mengingatkan bahwa kita tidak punya obatnya untuk melawan virus ini. Ya, Bapak Ibu mungkin masih ingat, ya, Pak Menkes mengingatkan eh, kita tidak punya obatnya sehingga Bapak Ibu harus punya bukan obat sendiri ya, Bapak Ibu harus menguatkan sistem imunnya. Waktu itu memang harusnya dikuatkan ya karena berarti kalau kita bisa kena COVID sistem imun kita rendah ya makanya bahasanya waktu itu bahasa menguatkan sistem imun ya. Sistem imunnya harus dikuatkan sehingga dia sendiri yang bisa melawan virus yang masuk ya atau dia sendiri bisa bantu badan itu untuk tetap sehat ya istilahnya gitu nggak kena virus walaupun orang lain walaupun orang sekitarnya walaupun keluarganya kena kita nggak kena ya ataupun mungkin jika kena
gejalanya ringan, ya, tidak sampai harus masuk ICU, tidak sampai rusak paru-parunya, ya. Karena kan COVID yang kemarin itu paru-paru kita dirusak ya Bapak Ibu ya. Paru-paru kita selnya dirusak sehingga proses pertukaran udara dalam badan kita itu terganggu. Makanya yang yang ada ketika harus masuk ICU adalah pertolongan dengan oksigen. Kalau oksigennya sudah tidak mampu, kita harus pakai alat bantu nafas yang namanya apa namanya yang ada di ICU itu, ya dengan alat-alat yang aneh-aneh gitu ya. Ada yang pakai sungkup, ada yang pakai balon segala macam, ya. Dan akhirnya mungkin kalau enggak ya harus pakai apa namanya, jadi lupa deh. Karena saya nggak suka Bapak Ibu ya. Kalau sudah mendengar alat itu, saya sedih ya. Karena aduh ya Allah, kenapa jadi harus pakai alat bantu nafas yang harus masuk ke dalam saluran napas. Itu saya nggak suka. Ya, jadi kita melewati fase-fase itu dari tahun 70 ya, dari tahun 70 mungkin Bapak Ibu ada yang masih ingat bahwa kita dulu sedikit-sedikit vitamin ya. Kalau kita ke rumah sakit, kita ke puskesmas, semua kalau lagi sakit pasti dikasih vitamin ya. B kompleks, vitamin C, itu dulu saya masih ingat tuh ya. Waktu sedang belajar kedokteran, ya yang saya selalu ingat di belakang resepnya para dokter itu udah obat yang dikasih, terakhir dikasih vitamin B kompleks, dikasih vitamin C, ya. Kenapa dokternya ragu apa gimana ya? Karena mungkin dokternya ingin kita tetap bisa bantu ya lewat sistem imun bapak ibu gitu. Jadi kasihlah vitamin ya, B kompleks, vitamin C, disuruh berjemur ya, disuruh berjemur supaya dapat vitamin D gitu ya, tahun 70 itu ya. Kemudian di tahun 80 kita ketemu yang namanya herbal dari tumbuh-tumbuhan ya, dari tumbuh-tumbuhan sampai ada yang namanya eh, kalau di Dinas Kesehatan, di Kementerian Kesehatan ya itu bagian obat tradisional ya. Kita sekarang sedang mengembangkan itu di Kementerian Kesehatan, bagaimana caranya supaya obat-obat herbal ini bisa diterima, bisa dikonsumsi dan aman. Ya, kenapa jadi ada ketemu antioksidan? Ya, kenapa kita nggak terus berada di fase herbal? Ya, karena memang ternyata masih ditemukan ada efek samping, Bapak Ibu ya. Kenapa efek samping? Karena molekul herbal ini besar, ya. Molekul herbal yang besar ini bisa mengganggu fungsi ginjal, ya. Makanya kadang-kadang sudah apa namanya aman terus diminum ya. Apalagi harganya biasanya murah. Kita bisa bikin sendiri di rumah, ya. Akhirnya terus diminum tanpa ingat, oh saya ingin sehat, ya. Saya minum terus aja ini, ya. Ternyata menurut teman yang sudah ahli herbal, boleh dikonsumsi, tapi hanya dalam 6 bulan, nggak boleh lebih. Ya, sebaiknya tidak dikonsumsi terus-menerus karena memang itu tadi kita takutnya mengganggu saringan ginjal, mengganggu piala ginjal. Ya, akhirnya ditemukanlah antioksidan tahun 90 ya Bapak Ibu. Waktu itu kita bikin jus, dikit-dikit jus, campur mix jus ya, jeruk dicampur apa, apel dicampur apa, wortel dan sebagainya. Itu ternyata juga meningkatkan sistem imun. Jadi yang kita temukan dari tahun 70 itu sampai 90, semua sifatnya adalah menaikkan sistem imun, ya. Menaikkan saja, ya. Gimana bagi teman-teman atau bagi pasien yang sistem imunnya sudah terlalu tinggi? Ya, bagaimana untuk teman-teman yang sudah asma? Bagaimana untuk teman-teman yang kena autoimun? Ya, mereka tidak bisa dikasih vitamin herbal, dikasih antioksidan, nggak bisa karena sistem imunnya salah serang buat yang autoimun. Ya, alhamdulillahnya kita sudah ketemu ya for life, Bapak Ibu. Ya, for life ini bukan hanya bisa menaikkan sistem imun, tapi dia bisa mencerdaskan sistem imun kita. Ya, kata-katanya ini yang bikin saya pertama kali ingin pakai. Kok bisa sistem imun dicerdaskan?
Padahal waktu saya kuliah, ya, kuliah 6 tahun di UI, saya tidak pernah dengar bahwa sistem imun ini bisa dicerdaskan, Bapak Ibu. Ya, yang ada kita belajar obat-obatan di farmako, klinik itu untuk menaikkan sistem imun, ya. Tapi kan ternyata ada penyakit-penyakit yang ketika kita naikkan terus sistem imunnya jadi salah serang. Jadi nggak ngerti ini badan mana, virusnya mana, ya, kumannya yang mana, sel kankernya yang mana. Jadi diserang aja nih badannya. Ya, semua diserang, akhirnya badannya sakit. Jadi kena autoimun. Ya. Nah, alhamdulillah dengan For Life yang adalah hasil research ini, ya, dari tahun 49 tadi, gara-gara ada TBC, kita bisa punya hasil research bahwa tubuh ini bisa dicerdaskan, ya. Dia bisa jadi, kita bisa punya eh, zat, ya, kita bisa punya sesuatu, kita bisa punya molekul yang bisa jadi pendidik sistem imun, dia bisa jadi imun booster, ya, dia menaikkan sistem imun kalau imun booster, ya. Imun modulator itu dia bisa, kalau kita diberikan kepada yang autoimun atau kita berikan kepada autoimun yang sudah lebih tinggi seperti asma, seperti yang pada sinusitis, ya, seperti yang pada dermatitis, ya, imun modulator itu dia bisa menurunkan sistem imunnya, diseimbangkan lagi istilahnya. Ya, jadi imun kita dipintarkan Bapak Ibu, makanya bisa disebut sebagai imun IQ. Ya, bagus ya istilahnya, karena imun kita bisa punya IQ sendiri, punya IQ sendiri. Ya, ketika dipintarkan dia bisa punya eh, oh, pikiran sendiri. Ya, bukan pikiran sendiri kali ya, yang tepatnya. Kok dia tahu dalam badan saya atau dalam badannya Bapak Ibu, oh badan ini sistem imunnya rendah. Oh badan ini sistem imunnya ketinggian. Oh badan ini sistem imunnya udah salah serang. Ya, dia tahu, ya. Jadi apapun yang terjadi pada badan kita, jika kita minum transfer faktor, ya, namanya transfer faktor for life, dia akan bantu, ya. Jadi dia bukan obat, dari tadi kita sudah ikuti bahwa dia adalah suplemen, dia adalah tambahan, dia adalah makanan khusus, ya. Dan dia ternyata juga bisa untuk anti aging, ya. Karena apa? Ternyata fungsinya bisa meregenerasi sel kita. Jadi yang katanya sekarang istilahnya nggak mau dibilang awet muda, ya, yang sudah berumur ya kayak saya, ya udah awet tua ya Bapak Ibu, ya. Tapi yang penting umur nggak masalah ya Bapak Ibu, ya. Yang penting kita bisa tetap uh, bermanfaat buat orang. Benar nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu di sini kan belajar juga, join join di mana di Zoom ini kan juga untuk bisa tetap berguna buat banyak orang ya Bapak Ibu, ya. Sekarang apa sih yang kita cari Bapak Ibu, ya? Membantu ketika Allah bilang, saya akan bantu kamu selama kamu bantu orang lain. Nah, kata-kata itu yang terus saya pakai Bapak Ibu, apa yang bisa saya bantu? Karena pasti Allah akan bantu saya. Kita nggak bisa, kita kan tidak hidup sendiri ya Bapak Ibu, kita hidup bersosialisasi, kita hidup bermasyarakat, kita hidup eh, bukan menyendiri, ya. Oke, lanjut Pak Ali. Nanti mungkin kita saksikan dulu bagaimana cara kerjanya transfer faktor dalam badan kita. For Life Transfer Factor is clinically proven to activate the immune system within 2 hours. Transfer factors aren't vitamins, minerals, or herbs. They are molecules that transfer immune memory and knowledge from one cell to another. They teach your immune system to recognize, respond to, and remember potential threats. For Life Transfer Factors provide vital information and education to your immune system. Let's follow the path of transfer factors through the body as they raise your immune IQ. First, the capsule travels down your esophagus to the stomach. There, it dissolves, and the individual transfer factor molecules are released.
The transfer factor molecules enter the intestines, where they encounter groups of immune cells called Peyer's patches. Peyer's patches are concentrated centers of immune cells, and this is where 4-Life transfer factor begins educating your immune system. They support many different kinds of immune cells, such as natural killer cells, T cells, B cells, macrophages, and more. When the transfer factors encounter an uneducated immune cell, they enter and educate that cell so it can better recognize, respond to, and remember health threats. From there, the newly educated cell creates more transfer factors to place on its surface. As educated immune cells come into contact with uneducated immune cells, they pass their immune system knowledge to those cells. The education spreads cell to cell until it reaches a lymph node, a concentrated source of immune system cells. Here, the educated cells work quickly to transfer their immune system knowledge, and soon all the cells in the lymph node have transfer factors to pass to the rest of the immune cells in your body. This transfer of immune knowledge spreads throughout the body until your entire immune system is fortified by transfer factors, making for a smarter and more vigilant immune system. Try 4-Life transfer factor products today to raise your immune IQ. Keren ya Bapak Ibu ya. Saya suka banget katanya raise your immune IQ. Jadi kita punya imun, kita punya sistem imun yang bisa punya IQ Bapak Ibu. Tidak hanya dinaikkan, tapi dia bisa pintar. Ya, dia bisa tahu apa yang terjadi sama badan ini. Kita selama ini kan memang kalau sakit semuanya pasti minum obat ya. Yang tahu adalah obat, obat dan obat karena memang dari dulu kalau kita ke dokter pun dokter selalu kasih obat ya. Karena obat itu sebenarnya Bapak Ibu zat kimia ya. Obat itu zat kimia yang digunakan untuk penyakit tertentu. Jadi kalau Bapak Ibu datang dengan GERD ya, Bapak Ibu akan dapat obat GERD pastinya ya. Kalau Bapak Ibu di situ juga punya darah tinggi juga, Bapak Ibu punya diabetes juga, berarti obatnya berapa tuh Bapak Ibu? Obat GERD-nya bisa ada 3 ya. Obat apa darah tingginya paling nggak 2 ya, udah 5. Obat apa lagi? Diabetes ya. Diabetesnya paling nggak 3 ya, 8 udah ya. Dan apa itu bisa membantu? Ternyata tidak ya. Bapak Ibu, obat-obatan itu hanya mengurangi gejala, hanya mengontrol tekanan darah tinggi, hanya mengontrol bagaimana supaya insulin ini tetap makanan yang gula yang kita makan ya bisa tetap dirubah jadi glikogen ya. Tapi habis itu gimana? Kalau nggak minum obatnya lagi, gulanya tetap beredar lagi ya. Glikogennya nggak ada yang bisa dimasukkan, nggak ada yang bisa disimpan ke dalam otot kita ya. Jadi kalau sudah eh, dapat obat dari dokter, kalau dapat obat dari dokter, bentar. Kalau sudah dapat obat dari dokter, aduh kok hilang? Kok hilang Zoom saya? Maaf Bapak Ibu, karena ini terhubung dengan apa namanya suami ya. Lanjut Pak Ali. Oke, Ibu. Eh, kita sebut ini makanan istimewa ya. Molekul imun pintar boleh disebut makanan istimewa. Dia bisa, dia bukan obat ya. Makanya kita tadi karena kita ngomongin obat ya, kita nggak sebut ini obat. Jadi kita sebut saja makanan istimewa. Makanya Bapak Ibu yang bukan dokter juga bisa bantu ya. Kenapa? Karena kita cuma kasih bantu untuk sistem imun kita bisa punya imun IQ yang bagus ya dengan makanan istimewa. Nah, kalau kita apa namanya 4 sehat 5 sempurna 6 lengkap berarti kita sudah makan 6 lengkapnya itu kita tambah dengan transfer faktor ya. Kita punya makanan istimewa yang untuk menyempurnakan ya. Apa namanya kita sistem imun kita bisa
kerja sendiri. Sistem imun kita bisa bantu, nggak usah pakai obat, ya, nggak usah pakai obat, ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah terlanjur minum obat, ya, sebenarnya kalau bisa dibilang nggak usah minum obat, itu itu proses proses kemudian. Jadi ketika kita minum 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 for life transfer faktor, sedangkan Bapak Ibu sedang minum obat darah tinggi, sedang minum obat diabetes, sedang dalam pakai suntikan insulin, ya, itu nggak masalah, ya. Sendiri akan menyetop dosis obatnya. Karena ketika tahu dari hasil laboratorium apa yang terjadi selama ini itu sudah membaik. Ya, atau di ronsen yang tadinya ada benjolan, oh benjolan udah nggak ada, ya, nggak jadi operasi, ya. Oh ternyata sudah terlanjur diangkat payudaranya, tapi kok ternyata kankernya udah nggak ada, jadi nggak jadi kemoterapi, ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, yang ada tuh, ya. Jadi apa yang kita rasakan, walaupun kita masih pakai obat, oke, minum obatnya juga tetap minum transfer faktor obatnya juga, ya, nanti dia kayak yang akan bantu, ya. Dulu juga saya 11 tahun lalu saya darah tinggi Bapak Ibu, ya. Dulu saya punya hipertensi, saya pikir ya Allah kok jadi saya darah tinggi juga, ya. Ah, serem juga waktu suatu pagi di puskesmas, karena waktu itu saya jadi kepala puskesmas di Jakarta Timur, di kelurahan. Ya kok nggak enak kepalanya, ya. Kepala saya berat, ternyata saya minta tolong perawat saya, tolong tensi saya 200 Bapak Ibu, 200 per 110 kalau nggak salah. Ya Allah, untung saya nggak kena stroke, ya. Untung saya nggak kena stroke. Jadi saya bilang ya Allah, innalillahi, saya harus minum obat, ya. Saya harus minum obat, obat darah tinggi terutama, ya. Jadi supaya apa Bapak Ibu? Kenapa kalau darah tinggi nggak mau minum obat? Satu, di samping dia menurunkan obat darah tinggi kita, dia bisa bantu menurunkan. Dia mencegah supaya jantung kita tidak bekerja terlalu berat. Karena jika sudah darah tinggi, berarti tahanan perifer, tahanan di tangan kaki kita itu tinggi. Jadi jantungnya harus kerja keras. Jantungnya harus kerja keras untuk mompain darah sampai ke ujung-ujung jari. Ya, ketika kerja keras lama-lama kan berat tuh, ya. Jika tekanan berat, dia harus pompa berat, lama-lama jantungnya besar. Ya saya nggak mau loh jantung saya besar, ya. Karena ketika jantung kita sudah besar itu nggak bisa dikecilin lagi Bapak Ibu, ya. Jantung yang besar itu adalah karena dia udah capek, dia mompa terus, tapi juga tidak terbantu, makanya harus dibantu obat untuk mengontrol. Tapi kan dia tidak bisa menyembuhkan darah tinggi saya. Jadi saya sudah pikir, ya Allah berarti seumur hidup saya harus minum obat darah tinggi. Ya, oke lah, ya. Sampai akhirnya saya diperkenalkan oleh molekul imun pintar ini, oleh transfer faktor. Dan waktu itu memang saya bukan orang yang gampang menerima apapun yang diperkenalkan, ya. Eh, Mbak Rita, adik saya selalu gitu. Mbak Rita ada ini bagus. Nah, enggak, saya bilang pernah satu kali dua kali ke coba, ya, macam-macam. Tapi terus kemudian ini nggak ada papanya. Ya, terus ketika dia mengenalkan lagi Mbak Rita ini bagus, ya. Ketika itu memang adik saya sedang punya masalah di matanya, ya. Dia juga baru nyoba karena juga enam bulan, sudah 6 bulan berusaha ke dokter mata adik saya. Dokter matanya sudah bilang, Ibu maaf, Ibu sudah tidak bisa lihat lagi, ya. Karena ini bukan yang namanya glaukoma, ini bukan penyakit mata biasa, karena tiba-tiba kedua matanya, sarafnya rusak, ya. Sarafnya rusak sekitar 95%-an, ya. Jadi udah dibilang, Ibu sudah tidak bisa lihat lagi. Itu dokter mata ahli retina ya Bapak Ibu. Karena memang di kedokteran kami tidak mengenal ada obat ataupun suplemen yang bisa bantu saraf itu hidup lagi, memang tidak ada, ya. Jadi sudah divonis seperti itu, adik saya tetap berusaha nyari kemana-mana, diperkenalkanlah dengan transfer faktor ini, ya. Saya waktu itu juga menolak
Ya, saya bersyukurnya sampai hari ini adik saya tidak berhenti. Ya, mungkin Bapak Ibu juga seperti itu. Jangan berhenti jika ditolak. Ya, lagi, hubungin lagi, terus lagi. Siapa tahu berubah. Ya, oke, dia tidak berhenti. Bagaimana caranya dia cari cara supaya saya bisa kenal dengan produk ini. Ya, sampai saya di apa namanya, saya sedang arisan di luar kota pun diikutin. Ya. Dan yang bikin saya tertarik adalah yang tadi Bapak Ibu ya, saya sudah ucapkan di depan bahwa kok bisa sistem imun dipintarkan ya. Sistem imun ini buat sistem imun, ini bukan obat. Oh saya bilang gitu. Nggak usah lama-lama buat meyakinkan saya mau pakai ini. Saya langsung beli paket besar ya, kan karena ini suplemen dosisnya bisa terserah. Ya, dosisnya bukan seperti oke saya coba pakai dosis obat lah 3 kali 2 ya 2 kali 1 apa 3 kali 1 saya coba aja karena toh ini suplemen ya. Jadi lanjut ya Pak Ali ya, lanjut Pak Ali. Ah, jadi ketika dikenalkan ya udah saya minum ini karena siapa tahu sistem imun saya bisa bagus. Tapi saya tidak berpikir bahwasannya saya bisa lepas obat darah tinggi Bapak Ibu kemudian ketika minum ini. 70 years of transfer factors. Kita lihat dulu sejarahnya ya Bapak Ibu. How was transfer factors discovered? In the mid 1940s, a New York University researcher named Dr. H. Sherwood Lawrence discovered transfer factors while trying to transfer tuberculosis immunity from someone who had survived the disease to someone who had never been exposed to it. He used white blood cells from a survivor and, within days, the previously naive individual showed evidence that his body had formed antibodies to tuberculosis. Digging deeper, he discovered a range of small proteins that he called transfer factors because of their ability to transfer immunity. In the decades that followed, transfer factors were extracted from human blood and used to enhance the immunity of others. In the 1970s, scientists discovered that transfer factors can be transferred from animals to humans. Transfer factors from monkeys and bovine can be extracted and transferred to humans to enhance immunity. By the 1980s, it was discovered that transfer factor can be taken orally because they are resistant to stomach acid and digestive enzymes. Transfer factors are small enough to be quickly absorbed into the body. In the late 1980s, a group of researchers discovered transfer factors in cow colostrum, and the transfer factor molecule was very similar to transfer factors in humans. So, they extracted, sterilized, purified and concentrated the transfer factor for human consumption. By the 2000s, another source of transfer factor was identified: chicken egg yolks. Once extracted, these transfer factors were stored as freeze-dried powder for later use. Today, companies like 4Life Research sell transfer factors as immune-enhancing supplements. With newer and better technology, these transfer factor extracts are purer and more concentrated. Transfer factors have been scientifically proven to improve the function of the immune system. In a study conducted in Russia, the transfer factor extract from cow colostrum and chicken egg yolks increased the immune cell activity by 437%, making this one of the most valuable immune support you can give your body daily. Iya Bapak Ibu. Ada pertanyaan dari Ibu ah, Ibu Saidah ya. Ibu Saidah nanya tadi karena saya cerita adik saya terganggu penglihatannya. Kemudian setelah coba ini memang memang betul Bu terbantu ya. Dia bisa lihat. Tapi memang belum bisa penuh ya. Tapi dia bisa berkegiatan lagi ya. Dia bisa kalau ke kantor dia bisa sendiri ya. Dia bisa bantu orang lebih banyak lagi karena ternyata akhirnya yang tadinya dia kerja sebagai vice president di suatu bank swasta terkenal,
Dia terpaksa harus resign, ya harus pensiun dini karena kan tidak bisa lihat ya Bapak Ibu. Dia harus pensiun dini, jadi akhirnya dia apa namanya setelah mencoba transfer faktor kok lebih baik ya. Dalam 1 hari saja tuh air matanya yang tadinya nggak ada, tiba-tiba bukan air mata seperti kita nangis ya Bapak Ibu ya. Mata kita ini kan harus ada pembasahnya, air mata ya. Jadi kok air matanya keluar ya. Tadi kan ternyata ada sumbatan di apa namanya di kita punya kita punya lubang nih Bapak Ibu ya di atas di kelopak mata atas ya kanan kiri ini ada lubang yang untuk mengeluarkan air mata sehingga mata kita bisa basah nggak kering ya. Jadi ketika minum minum transfer faktor kalau ada keluar air matanya ya dibilang wah ini bagus nih ya. Karena kan yang diminum bukan obat mata ya Bapak Ibu ya. Yang diminum bukan obat mata, tapi kok matanya yang diperbaiki gitu. Ya, terus dikonsumsi akhirnya penglihatannya bisa nambah ya, penglihatannya terus bisa nambah ya. Jadi apa itu transfer faktor Bapak Ibu? Dia bukan obat ya. Dari tadi kita sudah membahas ini. Dia bukan obat, dia bukan herbal, dia bukan vitamin mineral seperti yang tadi ada dari tahun 70 ya. Dia bukan itu semua ataupun stem cell. Stem cell juga bukan ya. Ketika orang bicara tentang stem cell, ketika saya diperkenalkan dengan dokter Rita stem cell aja yang bagus, harganya sekian puluh juta gitu. Wow, ya. Tidaklah kalau seperti itu ya. Dia bukan hormon Bapak Ibu. Dia bukan steroid. Steroid ini yang digunakan untuk menurunkan sistem imun ya pada penyakit-penyakit yang sistem imunnya tinggi ataupun pada yang salah serang ya semua dokter pasti akan memberikan steroid pada pasien-pasien seperti itu ya dia bukan enzim karena enzim kita di dalam badan ini juga sangat banyak ya semua punya enzim di usus aja enzim kita ada berapa macam ya dia bukan kolostrum. Dia bukan kolostrum juga, ya. Walaupun dia diekstrak dari kolostrum susu sapi, ya, dia bukan kolostrum, ya. Jadi ketika dia ditanya, loh dokter saya alergi susu, kalau saya harus minum ini kan nggak bisa, loh. Jadi yang diminum bukan kolostrumnya, Bapak Ibu, ya. Ini yang diambil adalah molekulnya. Ya, dia yang diambil molekul imun pintar, imun molekul, dan ini masih satu-satunya di dunia. Ternyata sampai sekarang transfer faktor dengan imun molekulnya dia masih satu-satunya di dunia. Belum ada lawannya karena memang cara pembuatannya di apa dipatenkan. Oke, lanjut Pak Ali. Kalau dia termasuk dalam salah satu itu semua, nggak semua orang bisa minum, ya. Jadi kita punya NK sel Bapak Ibu ya, ini tentara imun kita. Salah satu tentara imun kita ada yang namanya natural killer cell. Natural killer cell ini tugasnya adalah untuk membunuh segala macam sel kanker. Walaupun dia bentuknya jauh lebih kecil daripada sel kanker, tapi sel kankernya bisa dibunuh ya. Dan harusnya pada kita dengan sistem imun yang bagus, natural killer cell ini bisa bertambah banyak ya. Jika badan ini tahu bahwa oh sudah ada sel kanker, sudah ada sel kanker ketika sel imun kita sudah punya IQ, dia tahu oh ini udah ada sel kanker di sini. Karena tiap hari Bapak Ibu saya ingatkan kembali bahwa dalam tubuh kita itu terbentuk yang namanya sel kanker ya. Sekitar 1.500, 2.000-an, ada yang bilang sampai 3.000-an sel kanker tiap hari. Ya, dari apa Bapak Ibu? Dari apa yang kita kerjakan hari-hari? Dari makanan yang kita makan, dari pikiran kita, dari polusi yang kita alami, ya, dari HP yang kita pegang-pegang terus tiap hari, ya, itu sel normal kita akan berubah sifatnya, bisa berubah jadi sel sel kanker. Nah, ini ketika sistem imun kita pintar, ya, harusnya sel ini bisa dibasmi. Ya, dari apa Bapak Ibu? Ternyata ilmunya juga luar biasa, ya. Ketika NK sel ini keliling di badan kita, ya, dia kayak jadi ronda ya. Dia jadi kayak security, ya. Sel sel kita yang normal, ini Bapak Ibu, ini punya kayak KTP.
ya. Kayak KTP, sel-sel badan kita yang normal ini punya KTP Bapak Ibu. Seperti yang tinggal di kalau kita tinggal di ini kan kita punya KTP ya, di mana-mana tanya, tinggal di mana itu ada KTP-nya. Berarti ini warga sini, ya. Tapi ketika sel ini berubah jadi kanker, berubah jadi ganas, ya, itu KTP-nya hilang, Bapak Ibu, ya. Jadi security ini, ya si NK sel ini tahu bahwa oh ini bukan warga sini lagi, ini harus dimusnahkan, harus diusir, harus di apa? Jangan sampai ada di sini, ini bukan warga saya lagi. Oke, lanjut Pak Ali. Jadi ternyata dari penelitian awal dari yang sudah ditemukan di awal-awal dulu itu kita bisa menaikkan sistem imunnya bermacam-macam Bapak Ibu ya. Ini yang di sebelah kiri ya NK sel itu bisa dinaikkan dari mula-mula dulu hanya berapa persen ya. Kemudian ketemulah yang dari kuning telur ayam ya. Tadi kan mula-mula ketemunya di kolostrum susu sapi. Kenapa kolostrum susu sapi dapatnya Bapak Ibu? Ternyata kan bukan Bapak ya, Bapak nggak punya. Ibu-ibu yang melahirkan ya, itu kan ada kolostrum susunya Bapak Ibu ya. Jadi ketika seorang ibu melahirkan, maka Allah akan kasih molekul transfer faktor ini di kolostrumnya. Sehingga apa namanya bayi yang disusukan dengan kolostrum ini, jadi kolostrum ini adalah susu awal yang dikeluarkan pada waktu ibu melahirkan, ya. Ini harus diberikan karena apa? Karena ternyata dalam kolostrum itu sudah ada transfer faktornya. Sudah ada transfer faktornya sekitar, ya mungkin kolostrumnya aja sekitar 3 cc ya. Jadi nggak banyak. Jadi itu yang harus diminumkan, makanya bayi-bayi itu yang minum kolostrum dan bayi-bayi yang tidak minum kolostrum ternyata itu di kemudian hari daya tahannya beda, ya. Bayi-bayi yang minum kolostrum itu jauh lebih tahan karena dia dapat molekul memori ibunya, ya, molekul memori ibunya selama ibunya sakit, ya, apapun yang dialami ibunya, ya ibunya pernah kena campak kayak ibunya pernah kena TBC kayak terus sembuh ya ibunya pernah kena flu kayak ya itu ada memorinya ya bagaimana cara mengalahkan penyakit-penyakit itu tadi dan memori itu disimpan di molekul memori yang ada di dalam kolostrum susunya dan itu yang diberikan kepada anaknya ya. Jadi bayi-bayi yang minum kolostrum termasuk bayi-bayi sapi. Kalau bayi sapi mah kalau dia nggak minum kolostrum susu ibunya dalam 4 hari dia mati ya. Karena memang tergantung 100% dengan kolostrum susu ibunya kalau sapi ya. Kalau manusia bedanya itu. Karena dia begitu minum kolostrum dia bisa punya antibodi terhadap penyakit-penyakit yang sudah ibunya rasakan ya. Jadi kemudian tahun terakhir itu akhirnya ketemu bahwa ketika dicampurkan dengan berbagai macam kordifan, ya, NK sel ini bisa dinaikkan sampai 437%. Ya, Eh, kordifan itu Bapak Ibu apa? Kordifan itu ada yang dari apa namanya? Nanti ada ya di belakang ya. Kita lihat. Nah, ini kita lihat sedikit videonya bagaimana NK sel itu membunuh sel kanker yang jauh lebih besar dari dia. Ya, sedikit demi sedikit dia akan makan, tapi kalau cuma hanya satu mungkin dia lama. Ya, ketika sistem imun kita sudah cerdas dan NK selnya banyak, kita harus punya pasukan banyak untuk melawan musuh yang banyak ya Bapak Ibu, betul nggak? Tapi kalau pasukannya sedikit, kankernya tiba-tiba belum sudah banyak, ya dia kewalahan sendiri ya. Kita nggak bisa basmi itu, ya. Makanya jadi pada pasien-pasien dengan kanker kita biasanya harus berlomba-lomba nih, ya, dengan waktu bagaimana supaya pasukan NK selnya tambah banyak untuk membantu kanker yang biasanya ketemunya stadiumnya sudah tinggi. Ya, bagaimana cara kerjanya sekarang? Cara kerjanya itu kan tadi sudah dibilang ya, dia bisa bantu apa sistem imun kita bukan hanya dinaikkan saja,
tapi dia bisa bantu untuk menyeimbangkan, ya. Dia bisa bantu kita sehat, itu berarti sistem imun kita sehat. Sistem imun kita seimbang, itu yang disebut sehat, ya. Jadi yang overimun, ya, pada yang asma, pada yang alergi, pada yang eksim, itu sistem imunnya sudah over, ya, itu diturunkan, ya. Kemudian pada penyakit-penyakit yang seperti saya tadi, kayak darah tinggi, ada tumornya, ada kistanya, ada sakit jantungnya, ada stroke-nya, ada HIV-nya, dan sebagainya. Yang paling banyak itu memang yang underimun, Bapak Ibu. Ya, pada yang seperti ini akan dinaikkan sistem imunnya sehingga bisa seimbang. Nah, bagaimana pada yang autoimun? Ya, karena tadi kan dia sudah punya IQ, ya. Ada yang sudah punya apa, sistem imun kita sudah punya IQ ketika kita minum transfer faktor, dia udah dikasih tahu, ya. Halo, ini badan kamu, yang virus ini, yang kanker ini, itu yang kamu basmi, jangan badannya yang dibasmi, ya. Jadi untuk memberitahu, makanya pada pasien-pasien autoimun bisa terbantu sehat lagi, ya. Walaupun yang sekarang Bapak Ibu sudah ke dokter, ya, dokter ahli autoimun sekalipun, ya, dia tetap akan kasih yang namanya steroid, tadi saya sudah cerita di depan, ya. Dia tidak pakai yang lain, dia hanya mengandalkan steroid. Tapi apa yang terjadi? Steroid punya efek samping yang sangat luar biasa, ya. Termasuk dia bikin pengeroposan tulang, ya. Nah, dia bikin apa namanya, moon face, muka kita jadi seperti bulan. Efek sampingnya itu, ya. Dia bikin sistem imun kita rendah, yang tadinya ketinggian dibikin supaya sistem imunnya rendah nih, supaya nggak nyerang. Nah, sistem imunnya rendah, nanti kena lagi sakit yang lain, ya. Kita jadi gampang pilek, kita jadi gampang kena TBC, kita jadi gampang berubah tuh selnya jadi kanker, kankernya jadi tambah besar. Wow, ya, luar biasa, ya. Jadi itu hubungannya. Kenapa kita pakai imun IQ? Supaya itu tidak terjadi. Supaya sistem imunnya nggak diturunkan, tapi dia dibikin pintar, dicerdaskan. Sistem imunnya dibilang, jangan salah lagi serang, ya. Eh, Tolong berada pada posisi seimbang. Oke, lanjut Pak Ali. Nah, untuk tadi anti aging, ya, penelitian di Rusia, ya. Rusia juga kenapa Rusia penasaran banget sama transfer faktor, Bapak Ibu? Karena memang sebenarnya dia punya obat, ya. Dia punya obat interleukin 2, ya, yang bisa juga membantu pasien-pasien kanker. Tapi harganya mahal sekali, Bapak Ibu. Ketika Rusia tahu, ya, ketika Rusia tahu bahwa ada nih yang namanya transfer faktor, dia punya bisa meningkatkan NK selnya sampai lebih besar daripada dia. Dengan interleukin itu dinaikkan NK selnya hanya sampai 389% saja. Tapi ternyata pakai for life bisa sampai 437%. Dan itu masih satu-satunya di dunia yang paling tinggi menaikkan sistem imun, menaikkan NK sel. Akhirnya ditelitilah oleh mereka, ya. Peneliti-peneliti Rusia akan meneliti ini, ternyata juga mereka pakai transfer factor 3, ya, dikasih satu kapsul saja selama 5 hari, ya. Jadi kayak orang kerja, ya, Sabtu Minggu nggak minum, ya. Itu dikasih Senin sampai Jumat, kemudian dikasihnya selama 6 minggu. Dan diberikannya pada orang-orang yang sudah lanjut usia dari tahun 50, dari berusia 55 sampai 73 tahun, bukan diberikan kepada orang muda karena ingin tahu bagaimana fungsi peremajaan organnya, ya. Ternyata hasil yang didapatkan, fungsinya yang semula rusak berangsur pulih, ya. Dan ini kan bisa diteliti, ya, bisa dilihat, ya, Bapak Ibu, ya, dari hasil lab segala macam. Dan peremajaan organnya bisa 4 tahun lebih muda. Walaupun mungkin kelihatannya mungkin tidak berubah penampilannya, tapi ternyata organnya tambah muda 4 tahun. Dan ada beda antara umur biologi dengan umur sebenarnya bisa 8 sampai 2 tahun, ya, luar biasa, ya. Nah, ini yang neliti bukan for life, ya, Bapak Ibu, ya. Yang neliti orang lain, yang meneliti Rusia, padahal ini produk dari Amerika. Oke, lanjut Pak Ali. Jadi sistem imun kita bisa dididik, ya.
Dididik tadi, yang tadi untuk apa namanya autoimun tadi, eh mendidik itu untuk dibikin supaya sistem imunnya pintar. Ya, dia bisa pintar, dia bisa punya imun IQ yang bagus, dia bisa cepat mengenali ancaman, ya. Kemudian setelah itu, buat yang tadi sistem imunnya rendah, dia bisa dikuatkan, ya, sehingga bisa membantu melawan ancaman yang ada dari sel kanker kah, dari virus yang masuk kah, ya, dari apa kuman yang kita masukkan ke dalam badan kita kah, ya, atau yang termasuk ke dalam badan kita kah, atau yang terhirup kah, ya, atau diseimbangkan pada yang tadi autoimun, ya. Dia mengingat kembali bagaimana nanti begitu ada apa lagi ancaman yang datang kembali karena dia pernah apa sakit itu, ketika dia masuk lagi dia udah tahu nih, ya, mengingat saat ancaman datang kembali dia udah tahu, oh ini yang dulu nih, yang lawan saya seperti ini nih, saya harus lawannya seperti ini nih, jangan sampai dia menyakiti tubuh ini lagi. Oke, lanjut Pak Ali. Dan kalau ditanya halal nggak dok, masih banyak yang nanya halal ya sampai sekarang. Halal nggak dok? Ya sampai kalau buat saya Bapak Ibu, halalnya nomor satu pasti ya. Kalau nggak halal sih udah nggak dari dulu nggak diminum pasti ya. Dan ternyata halalnya juga dikeluarkan oleh Ivanka, ya, the Islamic Food and Nutraceutical Council of Amerika. Jadi ini MUI-nya Amerika. Katanya sih kita sedang sedang juga mengusahakan bagaimana bisa dapat sertifikat halal dari MUI. Tapi nggak tahu ya. Menurut saya udah cukup kalau pakai Ivanka, karena Ivanka ini yang memberi sertifikat halal untuk makanan-makanan ataupun minuman yang masuk ke Uni Emirat Arab. Ya sudah pakai Ivanka, jadi cukup menurut saya. Belum Pak Ali, belum selesai. Terus yang penting lagi buat kami sebenarnya para dokter, kalau Bapak Ibu kan nggak ini ya, tapi kalau dokter kadang-kadang ini apa ya? Ini ini bisa jadi rujukan udah ada penelitiannya belum ya? Gitu kan. Dokter kan selalu nanya gitu. Ini sudah clinically proven belum ya? Gitu. Ini ada efek sampingnya nggak ya? Pokoknya pertanyaannya banyak Bapak Ibu. Pertanyaannya banyak ya. Kita bisa sampaikan bahwa ini sudah terdaftar dalam PDR. Sekarang namanya bukan Physician Desk Reference lagi kalau nggak salah ya. Walaupun tetap PDR, ya. Karena ini adalah buku buku rujukan ya, ada yang untuk suplemen, ada yang untuk obat-obatan. Jadi For Life ini masuk ke dalam buku rujukannya untuk suplemen, ya. Dia itu akan terus dinilai setiap tahun apakah produk yang masuk ke dalam daftar BDR ini masih tetap aman, tidak punya efek samping dan efektif. Ya, jika dia masih efektif, dia nggak punya efek samping, ya dia akan terus masuk ke dalam PDR. Dia akan terus bisa dipakai karena dia aman oleh dokter-dokter atau siapapun yang ingin merekomendasikan produknya. Ya, setiap tahun ya Bapak Ibu. Kalau ternyata ya For Life ini dari tahun 1998 berdirinya. Ya, ketika nanti ditemukan ada efek samping, maka dia tidak akan pernah lagi masuk PDR. Ya, tapi apa yang terjadi sampai saat ini dia tetap masuk PDR. Berarti produknya bagus, masih aman, masih efektif, nggak ada efek sampingnya. Oke, lanjut Pak Ali. Nah, ini yang apa ya? Produk tiga ini yang benar-benar jadi uh, favorit ya, pilihan yang terbaik ya. Walaupun sekarang sedang banyak produk yang kosong, Bapak Ibu. Tapi ketika masih ada transfer faktor 3 formula, pada masih sekarang ada lagi transfer faktor plus ya dengan herbal atau dengan Cordivan tadi yang biru tua ya, atau apa namanya faktor Riovida yang dengan antioksidan paling tinggi di dunia karena dia mengandung transfer faktor. Oke, lanjut. Dan kita wajib mensyukuri ini Bapak Ibu, benar-benar saya bersyukur ya karena
memang sudah ketemu sama For Life ya. Eh, Waktu sahur tadi pasti nomor satu yang diminum adalah For Life ya. Bapak Ibu walaupun perut kosong, nomor satu kita harus minum dulu ya. Sebelum mengisi yang lain ya, memulai hari, mulainya dengan For Life. Oke, lanjut. Hari ini Nah, saya ada mengonsumsi ya testimoni selama minggu. seorang bapak di Ternyata luar biasa Bapak ini sudah bisa jalan. ya dia hanya minum Lalu saya 10 sampaikan kapsul kalau nggak salah ya. waktu saya datang itu Bapak tua ini terkapar tidak bisa bergerak apa-apa. Nah, sekarang setelah 10 biji Bapak ini konsumsi, hasilnya hari ini saya datangi lagi di keluarga ini. Ternyata luar biasa, Bapak ini sudah bisa jalan. Terima kasih, puji Tuhan, sudah dengan For Life, Bapak ini sudah bisa terbantu. Sekarang tinggal saja pemulihan untuk bisa konsumsi lagi, supaya kesehatan Bapak ini bisa cepat sembuh. Terima kasih, Ya, puji Tuhan. ya, ini bersyukur sekali karena baru 10 kapsul saja yang tadinya tiduran terus bisa jalan Bapak Ibu ya. Makanya disebut molekulnya ajaib nih ya. Ini buat yang diabetes ya, sudah dengan apa namanya? Sudah dengan luka yang sedemikian parah ya, dia bisa bagus lagi ya. Pada yang ini kayaknya sudah diamputasi ya karena memang sudah terlambat ketemunya. Tapi yang jelas apa namanya, dia tidak akan bikin yang lainnya juga seperti ini ya, yang sudah ini harus dibuang. Supaya apa? Kenapa harus dibuang? Karena supaya kulit sekitarnya atau tulang di sekitarnya tidak ikut infeksi. Ini terinfeksi ya Bapak Ibu ya. Walaupun dia diabetes, dia kena infeksi ya. Dengan mudahnya apa kuman-kuman itu membuat supaya apa namanya tulang maupun daging kita jadi rusak, jadi busuk ya. Nah, jadi ketika ini sistem imunnya sudah diberikan, ya, dia akan harus dibuang ini dulu. Harus dibuang. Ada yang harus dibuang karena udah telat ya. Tapi pada kasus-kasus yang belum belum ini Bapak Ibu, yang belum sempat diamputasi, ya, ketika kita minum transfer faktor itu nggak jadi diamputasi biasanya. Ya, ada seorang bapak yang sudah di atas meja operasi, ya, suaminya ibu siapa yang di NTT ya. Itu kakinya dua-duanya mau diamputasi, dokter udah bilang bapak harus diamputasi, ini kakinya udah nggak bisa lagi karena dia naik terus infeksinya. Ya biasanya kan dari bawah naik 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 gitu, ya harus diamputasi setinggi paha kalau nggak salah waktu itu. Jadi terus istrinya bilang, istrinya baru baru dikasih tahu bahwa ada transfer faktor ini, istrinya sudah bilang, dok boleh nggak nunggu dulu, saya akan coba dulu memberi suami saya transfer faktor gitu. Ya udah dokternya kan nggak bisa apa-apa ya Bapak Ibu ya. Semua masalah itu adalah tergantung kita pasiennya ya. Dokter hanya memberi saran. Kita mau ikut apa tidak ya. Ketika ibu ini minta untuk ditunda dulu proses amputasinya dan dicoba minum for life, ternyata terbantu Bapak Ibu. Tidak jadi amputasi dan suaminya sudah kerja kembali seperti biasa. Ya, luar biasa ya. Lanjut Pak Ali. Nah, ini kasus yang sama di Maumere ya, Bapak Ibu. Jadi seorang ibu ini dia punya psoriasis yang luar biasa. Saya juga baru lihat kayak gini ya. Seluruh tubuhnya eh kalau orang Jawa bilang nyenyeen Bapak Ibu, tahu ya. Jadi kalau dia pakai baju itu nempel tuh ya di kulitnya, bajunya nempel. Jadi dia nggak pernah pakai baju selama 5 tahun, ya. Dia nggak bisa pakai baju karena kalau pakai baju nempel. Jadi dia hanya pakai sarung aja untuk nutupin. Bagaimana caranya supaya ya hati-hati ya. Gimana kalau nggak nanti nempel tuh luka-lukanya. Ketika nempel di mana di eh, dilepaskan dari baju, keluar lagi tuh nempel tempelannya dan dia luka lagi. Ya saking saking rapuhnya kulitnya ya. Dan ibu ini waktu itu tinggalnya di atas gunung Bapak Ibu
ya sudah 5 tahun, sudah berusaha dengan segala macam, bahkan warga sudah bilang mungkin ini sakit kutukan karena dikasih obat apapun sama dokter juga nggak sembuh, ya. Mungkin ini penyakit kutukan sehingga harus menyembelih kuda, ya. Menyembelih kuda harganya berapa puluh juta itu akhirnya dikerjakan juga, tapi ternyata juga tidak sembuh, ya. Dan ketika tim kita, ya Mas Normal dan teman-temannya mengunjungi ibu ini di atas gunung, mereka hanya memberikan minum ini saja, Bu, transfer faktor 3, faktor formula. Waktu itu beliau menggunakan cuma 30 kapsul ya. Mungkin udah tidak punya uang lagi untuk beli, dia coba setengah botol itu 30 kapsul. Ya, ternyata begitu berapa hari mereka balik lagi, alhamdulillah udah kering. Ya, yang tadinya basah itu luka-lukanya ngering dan ibunya sudah bisa pakai pakai baju. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Lanjut, ini ada tumor perut stadium 4 ya. Dioperasi, tapi begitu dibuka, kata dokternya, aduh udah nggak bisa diapa-apain lagi karena dia udah ada perlengketan ke sana kemari, ya, jadi ditutup lagi, ya, kulitnya ditutup lagi nggak jadi diapa-apain, ya. Akhirnya ketemu transfer faktor, dia minum obat 1 bulan, sudah operasi minum TF murni, itu yang tadi yang 3 depan itu dia minum. Kalau sudah pada stadium seperti ini, penyakitnya seperti ini, kita minumnya transfer faktor 3 formula, terus yang plus, karena ini pasti sistem imunnya rendah. Ya, kita harus di booster sistem imunnya pakai TF plus dan pakai Ryovida Jus. Ryovida Jus itu antioksidan sekaligus dia mengikat radikal-radikal bebas. Dan pastinya Bapak Ibu, pada kasus-kasus seperti ini radikal bebasnya pasti banyak sekali. Dan radikal bebas itu akan mengganggu proses penyembuhan. Ya, maksudnya dia harus diikat, dia harus distabilkan. Kalau tidak, radikal bebas ini akan mengganggu sel-sel yang bagus lagi. Sel-sel kita yang normal itu akan diganggu lagi karena diambil molekulnya, ya, karena diambil eh, kan dia kan yang namanya radikal bebas ini dia cuma punya 1 atom, ya. Dia akan mengambil atom lain, ya, di sekitarnya supaya dia bisa bisa stabil. Jadi yang diambil ketika dia dalam badan kita, yang diambil adalah atom dari sel-sel kita yang normal. Jadi sel normal itu akhirnya mati, sel normalnya rusak. Ya, makanya bagus untuk seperti ini kita tetap kasih jusnya, kita kasih antioksidannya. Oke, lanjut Pak Ali. Ya, ini contoh pada kista, ini yang memberikan adalah dokter spesialis obstetri, dokter spesialis kandungan ya, yang memberikan ini. Kalau nggak salah ini penelitiannya yang memberikannya di RSCM Bapak Ibu. Ya, dia pada kista tahun apa 22 Oktober 2013 ya ada kista ovarium, dia ada nyeri perut bawah, nyeri pinggang, dia cepat begah segala macam, ada terlambat haidnya bisa tiap kali 1 bulan, tapi juga tidak hamil ya. Ternyata ada kista, kistanya lumayan besar ya 8,7 kali 7,4 ya. Kemudian dikasih hormon untuk perangsang haid tetap dikasih sama dokternya dan diberikan TF plus ya. Jadi akhirnya kistanya mengecil. Lanjut Pak Ali ya. Ini dengan apa namanya autoimun ya, alergi ya. Ini alergi Bapak Ibu ya. Umurnya 5 bulan dengan eksim. Eksim itu sistem imunnya ketinggian ya. Alergi kah, eksim kah, dermatitis kah, asma kah, itu sama tuh ya. Cuman ini karena sistem imunnya ketinggian, ini manifestasinya pada kulit. Ya, kalau manifestasinya pada saluran pernafasan, dia jadinya asma. Ya, jadi diberikan hanya trifaktor formula saja, terus dicampur sama asinya, bayinya sehat lagi, Bapak Ibu. Ya, lanjut Pak Ali. Ya, ini juga dengan korengan, berbagai cara udah dikasih semacam itu, pasti udah salepnya udah nggak tahu lagi tuh, udah berapa macam yang dikasih. Ke dokter kulit juga pasti nggak akan sembuh ini seperti ini, ya. Kemudian ternyata dapat juga dia dapat kiriman transfer faktor ya. Jadi luka-luka barunya nggak ada lagi. Baru konsumsi 10 kapsul padahal ya. Sudah kering. Oke.
Nah, kita dengerin Ibu Paula nih, saya seneng banget nih dengerin beliau nih. Ibu Paula nih seorang mua ya, mua terkenal. Oke, Nah, Pak Ali. pasti TF3 itu udah pasti. Karena seluruh keluarga, segala usia dari aku yang lansia, mama mertua aku sampai anak aku yang paling kecil tuh itu semua butuh TF3. Kemudian TF Plus itu udah pasti. Terus aku juga konsumsi Riovida karena ya namanya juga cewek ya pasti pengen glowing, pengen terus cantik, awet muda dan segala macam. Jadi kalau nggak ada antioksidan rasanya tuh nggak nendang gitu. Nah, antioksidan terbaik yang pernah saya coba selama ini ya udah pasti Riovida karena selain antioksidannya itu juga manfaatnya banyak banget gitu kayak buat pencernaan, terus buat kita punya detox tubuh, terus juga buat stamina kita lebih energized, lebih bersemangat, berenergi dan segala macam. Pokoknya bagus banget. Jadi Riovida is a must. Terus udah pasti itu ya yang keempat Belevi karena masalah kesehatan perempuan aku nih dulu punya miom yang sudah diangkat waktu operasi anak yang ketiga. Jadi itu miom ataupun segala jenis kista itu bisa tumbuh lagi. Jadi teman-teman ya yang cewek-cewek di sini kalian harus be aware dengan lifestyle kalian, pola makan kalian harus sehat dan juga harus jaga kesehatan dari dalam. Tentunya kalau misalnya kalian punya bakat miom atau kista itu dicek berkala USG ya harus. Kenapa? Karena itu dari yang nggak muncul bisa muncul ataupun yang sudah diambil bisa muncul kembali. Jadi kayak aku nih sempat muncul lagi, jadi aku langsung operasi, kemudian aku langsung konsumsi Belevi secara rutin sampai sekarang. Aku USG dan aku cek itu bersih, nggak pernah tumbuh lagi. Siklus menstruasi juga jauh lebih lancar. Terus mood kita waktu kita datang bulan biasa cewek suka uring-uringan kalau dengan Belevi ini kita aku ngerasa ini aku nggak tahu ya, tapi aku ngerasa mood aku lebih terjaga aja gitu. Ya, terus lebih bersih aja, siklusnya lebih cepat, lebih bersih dan anak aku yang udah ABG juga ikut konsumsi yang umur 12-13 tahun tuh ikut. Nah, kemudian produk lain yang nggak kalah itu adalah Recall. Nah, kalau kalian tahu aku memang punya diversity of business atau bisnis yang lebih daripada satu, itu menuntut aku untuk mikir cepat, ngomong cepat, tindakan cepat, semuanya mesti cepat. Pokoknya kalau bisa sekali hajar jebret semua selesai. Nah, kalau kayak begitu, aku pasti harus ininya jalan mulu dong. Kalau misalkan ininya berhenti mikir, pasti udah nggak bisa multitasking. Kita harus sambil ngapain tuh sambil ngapain. Jadi benar-benar multitasking, bukan cuma tangannya, organik yang bergerak, tapi ininya juga harus multitasking. Kalau nggak pakai recall, aku ini udah 40, masuk usia 40, jalan 41. Itu berarti bukan muda lagi kan. Kalau nggak ada yang mendukung kesehatan saraf aku, udah pasti lemot, tambah lama tambah lemot ingetannya. Nah, aku merasa terbantu banget dengan recall. Dengan adanya recall, aku tuh jadi lebih inget, lebih tajam ingetannya. Mengingat apa-apa yang kayaknya aku harus follow up nanti itu bisa inget. Biasanya kan gampang lupa ya. Nah, selain recall, aku juga Vista ya. Vista itu bagus banget buat kesehatan mata. Karena udah masuk usia 40, mata udah mulai mau plus. Nah, aku ada juga rekom sama Pak Andrew ya. Di sini ada Pak Andrew nih. Di sini dia juga sempat keluhkan masalah plus. Nah, aku juga sempat sharing sama dia kalau misalkan coba aja Vista. Aku kemarin sempat baru mau kayak mau plus gitu. Terus aku ketakutan kan karena aku nggak mau pakai kacamata plus kayak orang tua gitu. Habisnya aku makan Vista tuh mulai rutin selama 2-3 bulan dan plus aku nggak jadi dong. Nggak jadi gitu, maksudnya aku tadinya ngeliat deket gitu kayak burung banget. Terus sekarang aku udah rutin minum ya, aku ngeliat deket no problem, balik lagi vision aku jernih. So buat aku ya ini amazed banget ya, luar biasa banget ya. Minus aku ya dulu ya, aku kasih tahu ya, aku minus 3,5 loh. Terus waktu aku konsumsi Vista itu minus aku turun jadi 175. Aku udah ngomong tuh di story bolak-balik tuh. Itu heboh langsung. Jadi produk itu yang aku konsumsi sama ya itu sih sebenarnya yang sama vitamin mineral kompleks. Ya, satu lagi vitamin mineral kompleks. Karena aku tipe wanita sibuk yang nggak sempat ke salon. Walaupun aku makeup artist, aku aja nggak sempat ngaca. Kadang sehari itu bener-bener nggak sempat ngaca. Wah, sibuk banget. Jadi nggak ke salon, nggak perawatan, nggak pernah apa-apa. Andalan aku cuma dari dalam, suplemen dari dalam itu. Nah, si vitamin mineral kompleks itu bantu banget rambut aku tuh nggak rontok. Rambut aku kan gampang rontok. Waktu habis melahirkan yang keempat itu, waduh sekali begini, sejempet ini, itu rambut bisa rontok semua. Habis itu kuku aku tuh patah. Ya, jadi karena makan itu penting pola makan. Jadi kalau kita sibuk,
otomatis makannya tuh mau cepet. Nasi goreng asal kenyang aja telan udah bisa langsung beraktivitas yang lain lagi. Itu nggak benar tuh sebenarnya. Karena kita butuh vitamin dan mineral untuk nutrisi kita sehari-hari. Makanya kita kalau yang makannya asal-asal begitu ya, itu tuh butuh yang namanya vitamin mineral kompleks buat bantu. Nah, aku butuh banget karena aku tipe yang sibuk. Kecuali kalau kalian yang bener-bener yang kayak aduh jaga makan banget, yang 4 sehat 5 sempurna dan segala macam, mungkin udah cukup tercukupi dari asupan makanan kayak gitu. Pokoknya Ya, Dokter Rita, ini Ya, kebetulan ada yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Mau sharing nih Dokter Rita, boleh ya Dokter Rita ya? alhamdulillah. Monggo Pak Ali. Nah, ini kebetulan namanya Bu Nova. Saya cek dulu di sini Bu Nova, alhamdulillah ada orangnya. Bu Nova boleh dinyalakan. Ini orangnya ada nih Bu, Masya Allah ya Bu Nova. Sebentar, coba diaktifkan mic-nya Bu Nova. Mic, Mic-nya di mic-nya unmute bisa, Bu. diaktifkan dulu Bu Nova, mic-nya suaranya biar terdengar. Oke, ya. Bu Nova ini dari Gorontalo ya Bapak Ibu. Beliau dari Gorontalo dan beliau sharing ya pengalaman beliau sejak konsumsi transfer factor. Silakan Bu Nova. Ya, terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya belum terlalu lama kenal sama For Life ini, Bu Dokter. Ini kemarin kan waktu tahun 2020 saya divonis mau operasi sinusitis. Nah, dari pas corona itu loh, Bu, saya kena sinus. Terus dibilang sama dokternya saya harus operasi. Operasinya di Makassar. Sedangkan saya kan tinggalnya di Gorontalo. Nah, pas saat itu kan lagi corona. Orang-orang kan pada jarang bepergian. Nah, sudah karena dengan kondisi seperti itu, si suami hanya banyak itu beli obat online. Nah, alhamdulillah dengan obat-obat online itu bau-baunya, sakitnya itu agak hilang sedikit, tapi di bagian pipi itu meradang sekali loh, Bu. Sampai di tahun kemarin akhir tahun 2025 itu sudah periksa lagi katanya harus segera dioperasi. Nah, karena makin stres loh Bu mau dengar operasi ini, apalagi katanya kan sampai mengena otak. Katanya sampai begitu, sampai mengena otak itu alat-alatnya itu. Terus saya pusing semalaman itu cuma cari informasi obat apa yang mau saya dapat. Saya masuk ke TikTok. Terus saya lihat lagi ada di YouTube juga ada. Saya lihat juga ada yang punya harga begitu, ada harga tapi saya lihat yang harus daftar. Nah, saya masuk di daftar itu yang pakai daftar, ketemu sama Pak Ali ini. Nah, saya sudah mengkonsumsi sekitar 2 botol lebih. Alhamdulillah yang meradang di bagian pipi sini itu sudah tidak ada. Alhamdulillah. Baunya juga sudah tidak ada. Allah. Hilang semua. Sakit di kepala. Bahkan kemarin itu di tahun 2020 itu saya sempat itu ditanggalkan gigi saya, beberapa gigi, pengaruh gigi katanya. Terus mata saya juga sampai pasang kacamata ini. Katanya pengaruh mata juga, telinga saya juga kayak dibor. Pokoknya semua tindakan dilakukan. Ya, ya, ya. Nah, nanti setelah kena For Life ini ya alhamdulillah hilangnya sudah tidak ada. Kemudian selain itu juga saya menderita diabetes. Diabetes itu dari umur 32 tahun. Nah, sekarang umur saya 47 tahun. Biasanya saya itu buang air sampai 7-8 kali, bahkan pernah 11 kali dalam semalam. Nah, sekarang setelah mengkonsumsi Perlife ini, saya tinggal ada 1 atau 2 kali saja buang air kecil. Nah, gitu Pak. Kemudian biasanya setiap bulan Ramadan itu saya harus menyediakan itu promah. Itu
penyakit lambung saya itu luar biasa, Pak. Tidak boleh sembarang-barang makannya. Ya, ya, Nah, ya. alhamdulillah dari mengenal ini for life sama sekali saya tidak pernah menyentuh lagi atau beli Masya lagi. Allah, alhamdulillah. Ya, ya, ya. Terus Iya. yang kemarin Bu, Kemudian saudara ada yang satu mau lagi, operasi. Pak. Ada lagi satu, itu gatal. Mungkin pengaruh dari diabetes juga. Saya kegatalannya itu dari sudah 5 tahun lalu. Oh, Luar biasa sampai merah-merah, sampai bengkak-bengkak gatalnya itu di badan, seluruh badan. Sampai ya. sudah periksa prodia, jangan-jangan kanker kulit. Tapi ternyata setelah konsumsi ini juga hilang Oh, gatalnya. Masya Allah. Ya, ya, Iya, ya, ya. Ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Yang kemarin saudara mau operasi Bu? Oh ya, itu ya Ibu, teman saya juga satu sekolah, Pak. Kita ngajar Oh, sama-sama di SD. ya, ya. Itu kata dokter itu punya apa? Kista di hati. Oh, Sempat stres. Hati ini gimana? Kan biasanya kita lihat hati ayam tidak mungkin dibelah-belah ya, Pak. betul, betul. Kemarin alhamdulillah kan dia baru minumnya 1 botol. Dia sudah periksa, katanya tinggal berapa senti itu, tinggal kecil. Oh, alhamdulillah. Ya, 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 ya. Kemarin Oh, juga kakek saya kan sakit di rumah sakit. mm-mm. Saya jemur selama sudah ada 10 harian di rumah sakit. Saya besuknya itu nanti pas 3 hari. Pas Mm. saya sampai sakitnya bikin saya ngos-ngosan gitu, Pak. Napasnya nggak nyambung gitu. Ya, ya, ya. Lah terus hasil dokter katanya batu empedu sama ginjal. Hmm. Nah, diam-diam saya masuk ke ruangannya, tapi melihat situasi, sudah lupa juga kalau itu tante saya pasang kateter loh, Pak. Oh, Alhamdulillah dari 3 kali saya kasih dosis tinggi ya, Pak, karena memang parah sekali. Saya bilang 3 hmm. kali 5, saya Ya, bilang begitu. ya, Karena dosisnya nggak apa-apa kan dinaikkan. ya, Saya bilang betul. 3 kali 5. Alhamdulillah napasnya normal, tulang belakangnya hilang sedikit sakitnya. Cuma saya kedapatan loh, Pak. Apa tuh? Didapati sama itu suster-suster lewat urin. Hmm. Lewat urin. Hmm. Dibilang tante saya ini mengkonsumsi obat lain. Hmm. Terus dia ngaku, tapi dia nggak bilang itu obat. Ya, ya. Itu juga disediakan dari rumah, kayak rebusan-rebusan gitu. Dia Hmm. tunjuk itu ada di teko. Hmm. Gitu. Ya, ya, ya. Alhamdulillah sekarang sudah keluar rumah sakit. Tidak jadi di apa itu namanya, tambah darah. Sudah Hmm. pulang, sampai di rumah saya dilanjutkan minumnya. Alhamdulillah. Terus Insya- sama suaminya juga lagi sakit loh, Pak. Itu Hmm. kanker, apa namanya, kanker tulang. Oh. Itu katanya sudah lama tidak pernah tidur-tidur. Nah, Hmm. perubahan kemarin yang dikasih tahu ke saya, Hmm. katanya baru minum 3 kali, tapi ngantuknya minta ampun. Oh, iya, 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 iya. Ya, gitu, Hmm. Pak. Ya. Alhamdulillah, for life ini membawa berkah di bulan Ramadan lagi nih, Masya Pak. Allah. Alhamdulillah. Jazakillah khair. Bu Nova, terima kasih udah hadir ke Iya, Zoom ini sama, dan Pak. udah Ya. berbagi sharingnya yang sangat luar biasa. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih banyak Bu Nova. Ya, ya. Oke, Dokter Rita, kita lanjut ke sharing dari cucu tercinta Dokter Rita. Boleh Dokter Rita ya? Iya. Silakan Dokter Rita. Nah, Bapak Ibu, luar biasa ya Bu Nova ya. Jadi memang Iya, Bu. betul jangan berhenti ya. Ketika kita bersyukur bahwa kita diberi sesuatu sama Allah, kita bisa sehat lagi, sampaikan ke yang lain Bapak Ibu. Jangan ditahan sendiri, jangan disimpan sendiri. Ya, karena memang ini ya itu tadi Bu Nova bilang berkah di bulan Ramadan ini, apalagi lagi bulan Ramadan ya. Apapun yang tadi saya ceritakan dari awal, kita jangan berhenti, kita cerita saja, kita niatkan buat bantu ya. Insya Allah pasti ada yang terbantu ya. Karena tetap aja yang bantu, tetap yang menyembuhkan tetap Allah ya, Mbak Nova ya. Jadi tapi Iya. kalau tidak ada perantaranya kan nggak mungkin simsalabim ya. Karena obat juga sudah saya bilang tadi, obat tidak menyembuhkan ya. Jadi Iya. apapun yang diinikan kan ceritanya macam-macam penyakitnya tuh ya. Tapi kan semuanya bisa terbantu gitu
yang kulitnya gatal, yang tadi buang air kecilnya bisa sampai 11 kali, udah tinggal 1 kali, itu kan luar biasa itu. Itu bukan sesuatu Iya. yang harus disyukuri, yang ajaib gitu loh. Ya, saya aja sebagai dokter, saya sama dokter Hmm. Rosmaida tuh sering bilang, sering lihat-lihatan sampai, kok bisa ya? Kok bisa ya? Gitu. Padahal dulu waktu kita belajar kan nggak kayak gitu ya. Apalagi ini cuma terjadi mungkin hanya hitungan jam, ada yang hitungan jam, ada yang hitungan hari, ada yang hitungan bulan ya. Badannya beda ya, reaksinya beda ya. Tapi yang terpenting kasih tahu minum dulu ya. Makasih ya Mbak Nova ya. Iya, Bu. Jadi Bapak Ibu kita lanjut ya. Ini cucu saya Bapak Ibu ya. Cucu saya yang sangat saya syukuri. Ini cucu saya nomor 4 nih ya. Cucu saya udah 5 Bapak Ibu ya. Eh, Kami terus berhubungan ya. Tiap minggu tuh kami selalu ketemu ya. Cucu saya yang keempat ini anak dari anak saya yang nomor 3, anak saya laki semua. Ya, anak saya yang nomor 3, istrinya seorang dokter spesialis gigi, dokter spesialis ya, seorang dokter gigi spesialis ya, perio ya. Dua-duanya sehat Bapak Ibu. Dua-duanya sehat. Jadi waktu melahirkan anak pertama ternyata Allah kasih dia menderita sindrom trisomi 18 ya. Trisomi 18 ini adalah kelainan genetik pada gen nomor 18. Jadi harusnya sih pada orang yang normal semua sepasang-sepasang gennya ya. Tapi pada nomor 18 ini ada 3 gennya. Jadi terjadilah sindrom ini ya. Jadi waktu hamil pun hampir tidak terdeteksi ya. Mula-mulanya itu dokter cuman sampai bilang kenapa bayinya tidak pernah naik berat badannya ya, sampai mantu saya itu dimarahin. Ibunya harus mikir bahwa sekarang udah ada 2 orang yang dikasih makan, ibunya dengan bayinya. Tolong makan makanan yang banyak, yang bergizi, cuma ngomong begitu aja. Ya, tapi kita juga bingung juga apalagi yang mesti dimakan gitu ya. Akhirnya kita pindah cari dokter yang vetomaternal, dokter obgyn ya, dokter kandungan yang vetomaternal, yang subspesialisnya vetomaternal. Kemudian kita di USG lah ya, di USG waktu itu kandungannya sudah 33 minggu masalahnya ya. Sudah 33 minggu, kemudian di USG dokternya bilang ini kayaknya ada kelainan sama bayinya, bukan bayinya nggak bisa naik apa namanya berat badannya, ada kelainan pada bayinya gitu ya. Jadi ya Allah ada apa nih gitu ya. Eh, Ya sudah. Jadi bagaimana? Sepertinya ada sindrom gitu ya. Sepertinya tidak terbentuk dengan sempurna gitu ya. Walaupun mungkin terlahirnya eh, kaki tangannya nggak apa-apa, tapi lahirnya kecil ya. Lahirnya 1468 sehingga harus diseksio. Ya, dia tidak mungkin lahir normal karena kecil sekali dan dokternya sudah bilang tolong nanti hubungi rumah sakit karena dia langsung harus masuk NICU. Ya, seperti ini Bapak Ibu, saya kalau lihat ini pengen nangis karena dia baru dikasih anak pertama, anak saya yang bungsu ya. Dan mereka kan tidak ada sakitnya ya Ibu. Ternyata setelah dipelajari, sindrom ini terjadi 1 dari 6.000 kehamilan. Ya, jadi probabilitasnya sangat kecil sebenarnya, 1 di antara 6.000. Tapi ini menimpa kepada cucu saya. Ya sudah, kami terima. Dokternya tidak pernah bilang gimana mau digugurkan apa enggak gitu ya. Mungkin kalau dokternya juga menanyakan apa mau digugurkan karena bayinya tidak sempurna, kami juga pasti tidak mau ya. Karena ini sudah pemberian yang maha kuasa, ya udah kami terima ya, udah kami terima. Kita atur bagaimana caranya supaya dia pakai BPJS. Tadinya nggak kepikiran BPJS ya. Bagaimana caranya supaya pakai BPJS? Karena dokternya bilang bisa lama di NICU. Dan dari pengalaman teman-temannya anak, mereka bilang, aduh mah kalau masuk NICU itu biayanya bisa sampai miliar. Ya, karena pasti nggak sampai, nggak cukup seminggu, 2 minggu, nggak cukup emang. Ya, NICU itu bisa miliar. Ada temennya yang sampai 1 miliar sekian dia harus bayar. Ya, jadi akhirnya kami mengusahakan bagaimana sebelum lahir saya punya BPJS, kemudian cari rumah sakit di mana di situ ada teman saya.
gitu ya. Yang pegang NICU. Karena kalau ada teman, biasanya Bapak Ibu, ini gampang kita ya. Kayaknya tidak dipersulit. Ya Alhamdulillah saya punya teman ya di Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Kebetulan beliau memang dokternya bayi kecil. Beliau yang pegang NICU. Saya sudah langsung ketemu dia, saya bilang nanti saya titip cucu saya karena ternyata dia harus masuk NICU. Beres Mbak Rita, beres Rit, nanti gue yang pegang anaknya gitu ya. Jadi terpaksa lahir di situ ya. Jadi langsung masuk NICU, memang ya itu semuanya pakai selang ya. Semuanya diselang, semua yang bisa diselang diselang. Dia masuk inkubator, kemudian dia pakai respirator, dia pakai apa namanya semua lubang itu ada ada selangnya ya. Jadi kami lihat 40 hari ya, sampai 40 hari ibunya sudah pulang dan bolak-balik ke rumah sakit hanya buat mengantarkan ASI, mengantarkan kolostrum. Kolostrum pertama kali kita masukin, kolostrumnya nggak dibuang. Karena saya bilang, ya udah, ini pokoknya gimana caranya kolostrumnya bisa masuk ke dia, karena di kolostrum itu kan sudah ada transfer faktornya Bapak Ibu ya. Jadi waktu tahu bahwa bayinya seperti ini, tadinya memang sedih ya, kami sedih. Yang tahu mula-mula juga ibunya karena melihat ini apa ya. Jadi waktu dalam kandungan itu kita nggak tahu bahwa ini trisomi 18. Jadi waktu lahir itu kita lihat jarinya, Bapak Ibu lihat jarinya ya. Jarinya ini menumpuk ya. Jarinya menumpuk. Jadi pada jari yang menumpuk ini kita bisa tandai bahwa oh ini sindrom trisomi 18 ya. Jadi itu mantu saya yang bilang, "Mah, kayaknya Zuina kena trisomi 18." Kita sempat tangisan, ya ya Allah kok dikasih seperti ini. Cobaannya berat juga ya karena punya cucu. Dikasih seperti ini luar biasa sama Allah ya. Dan Allah tuh kan pasti ngasih pada yang apa namanya tidak mungkin memberikan cobaan pada orang yang nggak sanggup ya. Jadi mungkin Allah memberikan kepada anak saya dan istrinya itu karena mungkin dianggap dia mampu ya. Jadi suami saya lah yang membesarkan hati kami semua. Suami saya ini seorang dokter spesialis paru ya. Beliau sudah guru besar di FKUI. Beliau cuman bilang, kenapa sedih? Kenapa sedih? Ya, eh, kalian kan punya transfer faktor. Kamu kan udah punya transfer faktor. Kasih aja TF-nya. Siapa tahu Zuina adalah bayi pertama yang bisa survive, yang bisa bagus lagi dengan transfer faktor. Ya, karena apa Bapak Ibu? Bayi-bayi dengan sindrom trisomi 18 ini punya kelainan organ semua. Otaknya kecil, telinga pokoknya telinganya juga nggak bisa mendengar, matanya nggak bisa lihat, kemudian jantungnya juga nggak sempurna, ya. Dan rata-rata bayi-bayi dengan sindrom trisomi 18 ini umurnya nggak panjang Bapak Ibu, ya. Jadi eh, mantu ini ternyata ikut apa ada grupnya, ada teman-teman yang sudah juga punya anak dengan sindrom trisomi, mereka semua cerita anaknya udah nggak ada, Bapak Ibu. Ya, mereka bergabung di situ untuk memberi support pada orang tua lain yang punya sindrom 18, ya. Kemudian ketika anak saya bergabung di situ, mereka cerita anaknya sudah nggak ada karena ada yang 3 bulan udah nggak ada, 4 bulan sudah nggak ada, dan biayanya banyak, Bapak Ibu. Tiap kali harus masuk rumah sakit, ya. Tiap kali pulang, habis itu masuk lagi, pulang masuk lagi dengan segala macam keluhan, dengan segala macam penyakit baru, ya. Jadi harus bolak-balik rumah sakit, tapi juga tidak berumur panjang. Alhamdulillahnya pada sejak lahir, karena Zuina nggak bisa menyusu lewat mulut, semuanya kan dimasukkan lewat selang, Bapak Ibu. Jadi kolostrum ibunya termasuk dengan ASI itu kita antar dimasukkan ke dalam plastik ya Bapak Ibu ya sebelum dimasukkan selang oleh perawatnya. Nah, waktu masukkan ke plastik itulah kita kasih satu TF3, satu kapsul ya. Jadi Zuina sejak lahir minumnya 1 hari sudah bisa 8 kapsul TF3 ya. Jadi bukan satu Bapak Ibu. Tiap kali dia minum ASI ibunya yang dikasih lewat selang ya, itu sudah ada transfer faktornya. Ya.
Jadi karena ini aman, ini bukan obat kimia dan ini asalnya juga dari Allah ya, kita pakai itu. Sekarang umurnya sudah 3 tahun, umurnya September ya, dari September dia lahir. Berarti umurnya sudah 3 tahun, berapa bulan tuh? 7 bulan ya, 3 tahun 6 bulan ya. Luina umurnya sudah seperti ini, dia makin pintar, Bapak Ibu. Diperiksa oleh teman-teman saya yang juga dokter-dokter spesialis ahli anak di RSCM, otaknya bagus, ya, jantungnya bagus, pendengarannya bagus, penglihatannya bagus. Cuman dia sampai sekarang masih belum bisa menyusu, makanya dia pakai selang. Dia tetap dilatih untuk minum melalui mulut tapi belum efektif. Jadi kita tetap kasih makanannya lewat selang. Ya, dia terus kita berikan fisioterapi 2 kali seminggu. Ya, sekarang dia bagus, dia pinter reaksinya. Makin hari makin bagus apa namanya reaksinya. Jadi itu yang kami syukuri bahwasannya eh, Allah kasih ini sebagai rasa syukur kami ya. Allah kasih Zuina sebagai rasa syukur kami bahwa walaupun Allah kasih lihat kamu kan punya TF ya. Ini yang luar biasa kalau menurut saya ini kasus yang sangat luar biasa dibandingin yang lain nih Pak Ali. Karena kalau ngomongin kanker segala macam itu kayaknya udah hari-hari makanan kita bantu pasien kanker ya. Tapi kalau pada cucu saya ini sesuatu yang membuat saya ya Allah alhamdulillah ketemu transfer faktor ya. Cucu saya walaupun 4 yang seperti ini kita syukuri ini jadi kesayangan semua nih Suzuina ya. Monggo Pak Ali lanjut. Ada pertanyaan ya? Kalau sudah selesai ada pertanyaan. Oh iya. Jadi Bapak Ibu, For Life ini kita jadikan mitra ya. Kalau kita mau apa lebih lanjut untuk menjalankan bisnisnya, kita sudah punya mitra perusahaan yang luar biasa, yaitu For Life Research yang ada di Sandy, Utah ya. Mereka berdiri tahun 98 karena Mr. David Lisenby ini seorang peneliti dan ibunya juga seorang author, ibunya juga penulis ya. Ibunya selalu nulis tentang sistem imun dan beliau karena juga seorang peneliti, beliau penasaran, oh ini bagus sekali sistem imun. Kemudian dengan modal sekitar 40 juta US dollar, dia mendirikan For Life. Dia jual rumahnya, dia mendirikan kantor, dia mendirikan For Life Research. Dan dia tidak bikin cabang lain di dunia ya Bapak Ibu, hanya ada di Sandy, Utah di Amerika ya. Kemudian dia bikin research and development-nya para dokter spesialis, para HSAB yang terdiri dari segala macam dokter, spesialis, super spesialis, subspesialis dari berbagai macam bangsa ya. Ada yang dari Cina, ada yang dari Amerika Latin, dari Amerika sendiri ya. Semua punya ahli masing-masing ya yang bisa membantu bahwa penelitian ini terus berlanjut. Penelitian For Life terus berlanjut. Ya, tahun ini di acara convention mereka akan mengeluarkan produk yang namanya Transfer Factor Max. Ya, selama ini kan kita kenal transfer faktor itu ditemukannya dari kolostrum, susu sapi, dan kuning telur ayam. Ya, tapi akhirnya mereka dari hasil riset itu mereka menemukan bahwa di tumbuhan ternyata ada loh transfer faktornya. Luar biasa nggak Bapak Ibu? Ya, di tumbuhan itu mereka akhirnya bikin transfer factor max itu nanti akan dirilis di Convention for Life di Sandy ya itu dan efeknya juga katanya lebih luar biasa lagi ya daripada transfer factor yang sudah kita pakai yang sekarang aja udah luar biasa apalagi nanti ya. Saya sangat bersyukur ada di sini jadi apa yang sudah kita pegang apa yang sudah kita tahu Bapak Ibu di sini itu jangan dilepas lagi, itu kabarkan ke semua orang lagi, jangan pada Bapak Ibu saja. Kita sudah punya ibaratnya kalau berdoa Bapak Ibu ya, kalau berdoa kan kita minta disehatkan lagi, kita minta dicukupkan lagi ekonominya, kita minta apa, itu kan harus ada penyebabnya, harus ada perantaranya. Di sini jika Bapak Ibu ingin sehat, bisa dapat. Jika Ibu ingin bisa membantu ekonomi, dapat juga di sini.
ya. Jadi nggak kemana-mana lagi, ya. Terus apa bisa diandalkan? Ya bisa banget. Karena memang sampai sekarang tadi saya sudah sebutkan bahwa tidak ada efek samping dan masih sangat berguna, masih sangat efektif. Ya, mereka akan menjamin nih para health sciences ini, mereka akan menjamin bahwa produk ini tetap aman dan dapat produk-produk baru nanti yang lebih berguna lagi. Ya, apalagi mereka sudah dapat segala macam award, ya. Mereka masuk United Natural Products Alliance, ya, menjadi eksekutif member. Kemudian cara pembuatannya juga sudah pakai GMP, Good Manufacturing Products. Ini juga hati-hati, ini sudah dinilai dan ini cara produksi yang nomor satu sekarang di dunia, ya, pakai GMP. Kemudian mereka sudah diakreditasi, bisnisnya juga rate-nya A+ malahan, ya. Dan mereka berani bilang bahwa 100% ini dijamin kepuasannya. Oke, ini pabriknya yang di Utah. Belum lihat sih Bapak Ibu, adik saya yang udah lihat yang tadi matanya buta itu, ya dia berkesempatan pergi ke sana dan lihat langsung apa sih ini for life, ya. Dia dan suaminya waktu itu suaminya juga jadi salah satu apa namanya direktur dari apa namanya bank syariah, ya. Jadi mereka berdua alhamdulillah berkesempatan bisa pergi ke sana dan bisa lihat bagaimana cara pembuatannya, bagaimana halalnya produk ini dibikin, bagaimana reaksinya orang-orang yang sudah pakai dari seluruh dunia gitu, ya. Bagaimana terus mereka dapat perlakuan yang sangat istimewa karena di situ kita jadi orang-orang yang humble, ya. Para dokter dari Korea yang juga datang berbis-bis, ya. Dokter-dokter Korea itu datangnya bukan satu dua orang Bapak Ibu waktu itu katanya. Datangnya juga banyak dan mereka sangat membantu. Mereka sangat membantu adik saya. Waktu itu dia masih penglihatannya baru sedikit, ya, bisa bagus, tapi dia sudah melihat bahwa ini produk yang luar biasa, dia akan terus lihat, ya. Bagaimana kualitas? Kualitas mah sudah pasti, ya, levelnya paling tinggi karena juga pengujiannya Bapak Ibu bisa baca sendiri, semuanya diuji. Bagaimana kekuatannya, bagaimana kontaminasinya, proses kerjanya, hasil akhirnya bagaimana. TF Plus itu diujinya sampai berapa ratus kali gitu sebelum dikeluarkan, ya. TF Plus ini diujinya sampai berapa kali? 700 kali, ya, sebelum dikeluarkan, ya. 700 kali diuji dulu apakah benar-benar ini aman karena dia ada kordifan, ya. Ada tadi herbal khusus, herbal yang luar biasa itu. Apakah ini ketika dicampur dengan transfer faktor dia bikin sesuatu atau reaksi yang baru lagi? Ternyata tidak. Ya, ketika bagus, reaksinya 700 kali dites, dia bagus, makanya dia di launch. Ya, dia diedarkan. Dan dunia sudah 50 negara yang pakai. Bahkan kemarin terakhir dengar sudah 70 negara Pak Ali, ya. Sudah 70 negara pakai for life. Betul, Bu, Jadi betul. kira-kira kalau produknya jelek Bapak Ibu, apakah negara-negara itu mau pakai? Ya, termasuk Rusia yang juga kan nggak setuju ya sama Amerika, ya, selalu bertentangan, selalu nggak mau kalah, ya. Tapi ternyata Rusia pun pakai. Karena itu tadi mereka sudah meneliti sendiri bahwa memang produknya memang jauh lebih baik dari produknya dia. Dan mereka tidak bisa bikin karena sudah ada hak patennya dari For Life semua. Ya, patennya ada 82 produk Bapak Ibu. Ada paten Amerika, ada paten internasional yang jauh lebih banyak, ya. Apalagi botol yang sudah dijual itu mungkin udah lebih dari 50 juta nih. Mungkin sudah ada 60 juta botol yang terjual seluruh dunia, ya. Ini pada waktu 2023, sekarang 2026 mungkin ada 60-70 juta botol, kita nggak tahu, ya, karena negara yang pakai sudah makin banyak, ya. Dan yang dibagikan uangnya untuk para affiliate, para mitra juga sudah banyak sekali, sudah pakai sampai berapa triliun itu, ya. Kenapa? Perusahaannya perusahaan bagus, perusahaannya tidak berhutang, dan itu ada uang itu disediakan sudah buat kita Bapak Ibu. Kita mau ambil apa enggak, tinggal itu aja. Saya rasa itu Pak Ali, mungkin Siap, ada pertanyaan yang harus siap. saya jawab. Dokter Rita, ini kebetulan ada dua pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Teti.
Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya boleh juga langsung di chat di kolom chat ya sambil kita jawab dua pertanyaan pertama. Dari Ibu Teti, Dokter Rita, anak saya Sjögren syndrome. Ya, rambut rontok, bulu mata rontok, hidung sering mampet. Tiap hari itu Dokter Rita ya. HB relatif rendah. Saat minum Trifactor 10 hari dengan dosis 2 kali 3 belum terlihat hasil yang berarti. Ya, minta saran dokter, apakah sudah tepat TF3 2 kali 3? Kira-kira berapa lama bisa dilihat hasilnya? Demikian, Dok. Ya, Sjögren ini autoimun ya Bapak Ibu ya. Sjögren ini salah satu penyakit autoimun. Memang penyakit autoimun judulnya keren-keren. Keren-keren judulnya ya. Udah ada 200 mungkin sekarang macamnya. Karena penggunaan kita untuk herbal, penggunaan kita untuk vitamin-vitamin itu masih tinggi. Nah, itu menyebabkan terjadinya autoimun ya kalau menurut saya itu yang terjadi. Kenapa jadi autoimun banyak ya setelah COVID? Karena kan kita diminta untuk memperkuat sistem imun. Ya, Hmm. orang yang belum kena transfer factor pikir cukuplah dengan herbal. Ya, cukuplah dengan vitamin untuk naikin sistem imun kita. Ya, tapi ketika dinaikkan terus, ketika diminum terus obatnya, ketika diminum terus vitaminnya, ketika diminum terus herbalnya, yang ada sistem imunnya terus naik, naik dan naik, yang ada itu autoimun yang jadi gitu. Ya, autoimun yang jadi. Jadi bukannya tambah sehat malah dapat autoimun. Nah, salah satunya kan Sjögren ini ya. Jadi dengan Sjögren ini kalau ibu minumnya diberikan anaknya 3 kali 2, belum ada hasilnya Bu, naikkan saja Bu dosisnya. Ya, naikkan saja dosisnya, jangan khawatir. Karena ini sudah diteliti ketika kita minum transfer factor trifaktor, ada sampai 2000 kapsul itu tetap aman Bu, tetap aman. Ya, karena apa? Karena kan nggak ada kimianya. Dia tidak mengganggu, bahkan dia bisa bantu segala macam organ. Tadi yang sudah diceritakan Mbak Nova tadi ya. Ya, ya Yang betul. pertama, tapi yang terbantu A, B, C, D, sampai Z yang terbantu. Betul, Dok. Benar, benar, benar. Naikkan saja bisa 3 kali 3, 3 kali 4, terserah Bu berapa. Ya, Oke. jadi untuk tahu kapan bisa sembuh, semuanya tergantung badan masing-masing ya Bapak Ibu ya. Ada yang cepat, ada yang lambat, tapi percayalah bahwa dengan menaikkan dosis, proses pendidikan sistem imunnya akan makin cepat, sehingga prosesnya bisa lebih cepat. Itu Pak Ali? Oke, baik, Dokter Rita. Yang kedua, Dokter Rita. Ini dari Bu Saidah. Bu Saidah, Dokter Rita ini ya. Dok, saya under imun. Ya, saya minum TF plus dan tanpa TF3. Hanya minum TF plus saja, Dok. Apakah manfaat menyeimbangkan juga bisa hanya didapatkan jika saya hanya minum TF plus, Dok? Gimana tuh, Dok? Iya. Jadi untuk fungsi menyeimbangkan itu kan sebenarnya molekul transfer faktornya yang bantu ya Bu ya. Ya. Walaupun TF plus mengandung molekul transfer faktor juga, tapi ternyata menyeimbangkannya untuk tadi, Waduh, turun kan? Wah, kacau nih. Kacau, 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 kacau.